Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya Bapak Ibu sekalian, ya saudara-saudara sekalian, ya kawan-kawan semuanya, ya kembali hadir di channel Jejak Profesor ya bersama saya ya Kautsar Rizal Salman ya. Pada video kali ini ya saya akan menyampaikan atau membagikan ya kiat-kiat sukses ya dalam pengajuan usulan jabatan akademik, asisten ahli, dan lektor ya, baik untuk pengangkatan pertama maupun ya kenaikan usulan jabatan akademik dari AA ke lektor. Kiat sukses yang pertama ya, ini berkaitan dengan pastikan bahwa surat atau dokumen fakta integritas itu ditandatangani ya oleh pimpinan. Kalau pimpinan ya berarti ada suratnya yang berkop ya, resmi dari perguruan tingginya. Kemudian stempel ya, itu jangan lupa ya, itu harus dicek lagi. Kemudian apabila dokumen fakta integritas itu berkaitan dengan hanya dosen sendiri yang bertanda tangan ya, maka boleh tanpa kop ya. Namun bila juga menggunakan kop, itu para asesor masih memperbolehkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, lengkapi ya artikel jurnal itu di Sinta ya, di Sinta dan atau Garuda, itu kalau yang syarat khususnya Bapak Ibu sekalian ya menggunakan ya artikel Jurnal Nasional Terakreditasi. Jadi langkahnya ya pastikan ya bahwa artikel yang menjadi syarat khusus itu ada di Sinta. Nah, dari Sinta akun dari pengusul masing-masing ya. Atau pastikan artikel syarat khusus itu juga ada di Garuda. Jadi salah satu atau bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti sudah bagus ya. Artikelnya itu ya ada di Sinta, kemudian juga ada di Garuda berarti, atau salah satu ya, di Sinta ada tapi di Garuda tidak ada, atau sebaliknya ya, itu masih diberikan ya rekomendasi ya atau persetujuan dari asesor. Jadi harus kita cek ya, dan mungkin kita perlu memilih ya artikel syarat khusus dari mulai Sinta 6 ya sampai dengan Sinta 2 atau Sinta 3 itu apa yang kira-kira yang paling pas ya untuk kita jadikan sebagai artikel syarat khusus ya. Maka kemudian kita cek lagi ya apakah sudah ada di Sinta atau di Garuda. Kemudian kiat yang ketiga Ibu sekalian itu berkaitan dengan doi ya. Itu sebagai salah satu penilaian dari kesesuaian. Meskipun ini memang tidak menjadi penentu keputusan ya, direkomendasikan atau tidak. Yang penting doi, kalau kita bicara doi ini kan digital object identifier ya. Jadi identitas dari objek digital ini biasanya doi itu dibuat untuk setiap artikel ya. Biasanya satu artikel kalau kita lihat biayanya itu berkisar antara bisa 0,2 ya, 0,2 0,3 dolar sampai dengan $1 per doi ya, per doi. Doi itu seharusnya memang per artikel. Jadi kalau kita klik ya doi ya, doi ini ya biasanya dimulai dari doi.org itu ya. Nah, itu nanti dia bisa langsung ya mengarah pada artikel jurnal. Kalau tidak artikel jurnal biasanya karena biasa ya biaya operasionalnya untuk pengurusan doi ini ya, bisa karena untuk iuran keanggotaan tahunan ya, atau biaya untuk per artikelnya ya, sehingga doinya itu hanya untuk jurnalnya ya, bisa saja seperti itu ya. Tapi yang pasti kalau memang ada Bapak Ibu sekalian ya ada doinya ya harus silakan doinya itu dimasukkan ya. Itu ada di link artikel Sinta. Yang tanggung jawab doi itu karena memang tanggung jawabnya di publisher ya, bukan di
author ya, bukan di penulis ya, sehingga ini dia tidak menjadi syarat atau tidak menjadi penentu ya dalam keputusan direkomendasikan atau tidak. Jika doi-nya pun tidak bisa diakses, biasanya para asesor tetap akan menilai ada dan sesuai. Ya. Kemudian kiat yang keempat ya, kita harus melengkapi ya, kalau lulusan S2 magister tesisnya itu ya, memang di situ ya harus ada cover ya, misalkan halaman pengesahan ya, kemudian abstrak ya, abstrak itu ada, tapi kalau untuk yang tesis tidak perlu ringkasan eksekutif ya, biasanya ringkasan eksekutif itu untuk disertasi. Jadi kalau yang pengangkatan pertama ke lektor ya, atau dari pengajuan asisten ahli ke lektor yang menggunakan ijazah S3, itu disertasinya wajib untuk menyertakan resume atau summary ya, biasanya summary, eksekutif summary ya, eksekutif summary dilengkapi itu ya, agar nanti pihak asesor itu bisa melihat apakah judul ya, daftar isi dari tesis itu ya bisa dilihat ya dengan artikel yang menjadi syarat khusus ya, apakah sama atau berbeda ya. Ini nanti menjadi pertimbangan dalam verifikasi terhadap syarat khusus ya, verifikasi terhadap syarat khusus. Kemudian yang kelima, pastikan ya linearitas bidang ilmu. Jadi linearitas ya, kalau dalam pengajuan asisten ahli dan lektor itu mengacu pada cabang ilmu ya, sesuai dengan data rumpun ilmu resmi ya, jadi harus kita cek ya. Jadi penting untuk kesesuaian bidang ya, bidang jurnal ya, dan juga bidang ilmu dari pengusul ya, harus dicek lagi ya. Kemudian yang keenam ya, tip yang keenam itu pilih artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus itu pengusul sebagai penulis pertama dan sebaiknya korespondensi ya. Penulis pertama dan juga sebaiknya korespondensi ya, meskipun penulis korespondensi itu ya tidak disyaratkan ya, kalau di dalam peraturan itu memang hanya penulis pertama ya. Jadi yang menjadi pedoman itu penulis pertama, jadi tidak harus korespondensi. Tapi jika ada artikel di mana kita menjadi penulis pertama dan juga korespondensi akan lebih bagus ya, karena nanti tidak menimbulkan mungkin kadang ada asesor yang memiliki persepsi yang berbeda itu di korespondensinya ya, karena kalau sebagai penulis pertama pasti kita akan memiliki bukti korespondensi yang komplit ya, karena kita sendiri sebagai penulis pertamanya dan juga sekaligus sebagai korespondensi ya. Meskipun kita bukan sebagai penulis korespondensi, nanti kita bisa minta kepada corresponding author ya untuk mengirimkan ya. Jadi dokumen reviewnya itu ada dokumen review yang sifatnya substantif ya, atau substansinya ada. Jadi reviewnya nggak hanya sekitar review yang sifatnya teknis ya, tapi juga review yang sifatnya substansial, itu wajib ada ya di dalam pengajuan jabatan asisten ahli dan lektor, sehingga dilarang untuk short communication. Short communication itu artinya hanya sekedar misalnya email ya, atau submit kemudian langsung publish, dan yang dilarang itu adalah fast track ya, fast track juga dilarang ya. Jadi itu harus kita perhatikan, maka pilihlah yang edisi reguler. Edisi reguler dalam publikasinya ya, hindari untuk yang adanya fast track ya, maupun kalau ada sebagian atau ada artikel kita yang memang proses publikasinya itu dengan short communication, maka sebaiknya tidak menjadi syarat khusus. Kemudian hindari inkonsistensi data dan dokumen pendukung. Ini harus dicek betul ya. Ya, karena memang nanti asesor itu akan mendeteksi ada nggak perbedaan antara data dan dokumen. Contoh, perbedaan antara judul artikel yang ada di laman jurnal ya
atau yang ada di PDF artikel ya, dengan judul jurnal artikel yang ditulis di sister ya, atau yang ditulis di aplikasi misalnya. Jadi itu harus dicek ya, jangan sampai terjadi perbedaan. Jadi harus sinkron ya, harus konsisten. Contohnya inkonsistensinya adalah judul artikel yang berbeda dengan dokumen yang terunggah. Dan yang ke-8 itu berkaitan dengan cek similarity Turnitin atau authenticate, itu terpenuhi. Apa itu syaratnya ya? Kalau syaratnya itu harus secara total ya, secara total itu tidak melebihi 25%. Ya, secara total tidak melebihi 25%, dan secara individualnya ya, primary sources-nya itu tidak melebihi 3%, yaitu panduannya. Ya. Kemudian kalau hasil uji kemiripannya itu melebihi 25% secara total, tetapi untuk primary sources-nya itu ya kurang dari 3%, maka peer review-nya biasanya atau asesornya itu harus memberikan pendapat ada atau tidak ya terkait dengan indikasi plagiasi. Ini yang nanti harus dihindari ya. Total kemiripannya lebih dari 25% ya, karena tidak aman. Yang paling aman itu ya total kemiripannya tidak boleh melebihi 25%. Kemudian juga tidak boleh melakukan rekayasa ya, atau mengedit ya PDF dari dari dokumen similarity-nya. Kan biasanya ada highlight ya, ada highlight warna ya pada artikel yang memang di situ teridentifikasi adanya kesamaan, itu biasanya ada highlight warnanya. Kemudian juga hindari kalau di akhir dokumen similarity itu tidak lengkap ya, primary sources-nya nggak lengkap, di sini hanya satu ya, tidak lengkap lah, itu juga nanti akan ditolak. Jadi pastikan selain secara total tidak melebihi 25% dan secara individual juga kurang dari 3% ya, itu pastikan di situ lengkap ya, datanya lengkap ya, data primary source-nya lengkap dan tidak boleh ada unsur rekayasa. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, sobat sekalian, kawan-kawan semuanya ya, semoga paparan tentang kiat sukses ya dalam pengajuan jabatan akademik, asisten ahli dan lektor bisa disimak dengan baik ya. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada video-video kita selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.